Jadi tentang engagement tadi, kita sudah mendengar bagaimana sekolah memberikan kiat-kiatnya, pendekatannya. Mungkin sekarang kita ingin dengar dari orang tua, karena banyak juga partisipan di sini juga dari orang tua. Mungkin Stefani bisa. Oke, baik Stefani. Dalam masa PJJ ini, informasi seperti apa yang diberikan oleh sekolah sehingga untuk memaknai PJJ ini dengan baik dan dengan benar tentunya? Kira-kira informasi yang telah diberikan atau sejauh ini, apa pemaknaan orang tua terkait pembelajaran jarak jauh ini? Selamat sore semuanya. Okta bisa dengar suara saya clear ya? Oke. Ya. Oke. Pertama-tama perlu saya tekankan adalah saya melihat dari sudut pandang saya sebagai orang tua yang anaknya bersekolah di konteks perkotaan. Saya paham bahwa spektrum kita luas sekali. Sebagai orang tua itu kayaknya dari 3 faktor ya. Jadi school leader, guru, dan orang tua. Orang tua adalah entitas yang spektrumnya paling variatif gitu. Jadi macam-macam challenge-nya. Saya sendiri berada di kota dengan challenge yang saya harus working from home, suami saya working from home, dan anak saya itu menerapkan metode PJJ. Di awal ketika menerima notifikasi soal PJJ, to be honest, kalau mau jujur saya sangat shock juga sebagai orang tua. Shocknya kenapa? Karena di konteks kota Manado itu implementasinya sangat tiba-tiba. Gitu. Implementasinya sangat tiba-tiba, tidak ada, artinya tanda-tanda prematur sinus nggak ada, begitu. Tiba-tiba saja langsung dapat notifikasi bahwa anak-anak di sekolah. Itu pun kita hanya dapat notifikasi lewat email, kemudian dari WhatsApp group yang juga sebenarnya unofficial antara parents gitu. Notifikasi awalnya seperti itu. Akhirnya ketika PJJ pertama kali diterapkan, premature definition yang diperoleh dari sudut kami sebagai orang tua adalah anak-anak dirumahkan dan disekolahkan di rumah. Begitu. Nah, itu yang kesan pertama yang muncul ketika saya dapat notifikasi ini. Tapi dari percakapan Haynes dan Selvi sebelumnya, teman-teman, saya ingin sebagai ini dari sudut pandang parents, saya ingin kita semua sepaham dulu bahwa seperti yang Haynes katakan, kita jangan melupakan prinsip. Gitu. Kita jangan melupakan prinsip bahwa PJJ bukan memindahkan sekolah ke rumah. PJJ bicara soal penekanan keluarga sebagai tempat pertama dalam pembentukan karakter. Nah, itu yang saya rasa sebagai orang tua, kita juga harus deal dengan situasi ini. Kita harus berdamai dulu dengan situasi ini. Situasi ini tidak mudah bagi siapapun, dan seperti yang Selvi katakan, tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada metode efisiensi yang sudah teruji dalam menghadapi situasi ini. Begitu. Jadi tidak ada misalnya effectiveness yang sudah valid. Oh, kita harusnya menyikapinya seperti ini. Kalaupun ada symptoms, ada misalnya pendapat-pendapat, tapi kan itu juga to be honest belum teruji juga kan. Kalaupun misalnya saya dari orang tua mau bilang, oh harusnya begini-begini, belum tentu, belum teruji juga. Begitu. Jadi we have to be on the same page. Kita harus ada di halaman yang sama dulu antara sekolah dan orang tua sebagai entitas yang bekerja sama dalam PJJ ini. Gitu sih, Okta. Oke. Jadi sejauh ini apa saja kendala yang dihadapi saat proses PJJ ini? Terus kira-kira Stefani menghadapinya, bentuk-bentuk gangguannya saya rasa pasti banyak ya yang dihadapi oleh Stefani sebagai orang tua. Mungkin bisa diceritakan, Stefani? Kalau saya mau share pengalaman saya, tentu setiap parents experience-nya beda-beda, begitu. Ya, betul. Saya sendiri kalau mau share, pertama stressful-nya sangat berasa. Karena apa? Karena load working from home orang tua juga berbeda-beda, gitu. Seperti yang Selvi bilang, kalau dia bisa memilih, dia akan prefer untuk mengajar aja di depan kelas daripada menyiapkan metode ini. Saya pun dalam menghadapi WFH, kalau bisa memilih, saya lebih memilih berada di kantor 8 jam daripada berada di rumah dan harus menjadi pendidik utama bagi anak saya yang sedang mengimplementasikan PJJ. Tantangannya banyak, Okta. Dan periode waktunya juga beda-beda. Di minggu-minggu awal tantangannya lebih ke
adaptasi, ya, lebih ke adaptasi begitu. Jadi yang biasanya mungkin anak kita punya irama bangun pagi-pagi sekali, kemudian dalam 1-2 minggu pertama, ternyata agak berasa asiknya karena jamnya jauh lebih fleksibel, begitu. Yeah. Saya rasa orang tua yang lain juga mengalami hal yang sama dengan saya. Kemudian masuk minggu ketiga keempat mulai beda challenge-nya, stresnya mulai beda. Ketika misalnya sekolah sudah menyediakan platform, sudah menyediakan, mereka sudah mulai punya metode terstruktur soal bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk PJJ ini. Orang tua, saya sebagai orang tua itu challenge-nya adalah saya mencegah jangan sampai disengage dengan pihak sekolah. Jangan sampai saya merasa bagian yang terpisah dari pendidikan terhadap anak saya. Kalau sebelumnya kan kita terus terang sebagai orang tua, saya juga punya mental yang, ya saya titip anak saya ke sekolah sekian jam, ya itu harusnya jadi tanggung jawab sekolah. Saya juga punya mindset seperti itu sebelumnya. Tapi ketika PJJ diimplementasikan, challenge-nya jadi beda. Saya secara pribadi belajar soal menaruh empati terhadap usaha yang dilakukan guru, begitu. Karena dalam PJJ guru tuh membimbing, bukan meliding. Kalau di kelas kan mungkin di leading ya, anak-anaknya maksudnya dipimpin gini metode-metodenya. Ketika PJJ approach-nya jadi beda, tantangannya jadi beda, dan saya sadar guru pun dalam menyiapkannya itu pendekatan personal terhadap anak-anak itu jauh lebih terasa daripada ketika berada di kelas. Jadi dari orang tua saya sebagai sudut pandang orang tua, saya belajar untuk menaruh empati terhadap usaha yang dilakukan guru, begitu. Seperti yang Selvi dan Heinz tekankan juga bahwa keberhasilan bukan soal hasil dan angka, bukan soal result dan angka. Kebetulan anak saya itu masih K3 ya, jadi masih kelas masih TK besar lah, begitu. Jadi biasanya kan tugas-tugas yang diberikan masih relatif lebih lunak lah materi-materinya bandingkan dengan teman-teman lain yang mungkin anak-anaknya sudah di SMP atau SMA. PJJ mengajarkan saya sebagai orang tua bahwa kalau keberhasilan kita hanya nilai dari hasil dan angka saja itu terlalu dangkal. Karena keberhasilan itu juga kita bicara juga soal proses, dan PJJ memberikan kita orang tua ruang yang sangat besar terlibat dalam proses pembentukan karakter anak. Contoh yang saya terapkan seperti yang Selvi katakan, bagaimana saya modify misalnya hal sederhana, alat peraga aja. Jadi bicara soal, misalnya saya sekarang mencoba untuk memberikan plans buat anak saya, tanaman. Saya lagi coba berikan pets, berikan binatang peliharaan, hal-hal seperti itu yang sebelumnya belum pernah terpikir. Saya pikir itu adalah tugasnya sekolah, begitu. Tapi ternyata saya juga harus ambil andil di dalamnya. Nah, selain itu bicara soal bagaimana juga konten-konten media digital sekarang sangat membantu. Kalau teman-teman orang tua perhatikan, di tontonan TV pun sekarang banyak yang sifatnya edukatif dengan situasi saat ini. Misalnya tayang-tayangan TV kartun, Disney kartun, Nickelodeon, maaf menyebutkan mereknya, tapi contoh-contoh seperti itu sudah banyak kok. Wash your hand, gitu, do not touch your face, hal seperti itu kan sangat membantu pendekatan-pendekatan orang tua terhadap bagaimana melakukan PJJ, khususnya pengenalan terhadap COVID itu sendiri. Seperti yang Selvi katakan, COVID ini sangat susah untuk diajarkan. Anak saya 6 tahun, saya juga bingung metode mengajarkan COVID itu. Anak saya 6 tahun itu caranya. Tapi dengan adanya begitu banyak konten-konten platform yang disediakan, yang diberikan, di-provide bagi kami orang tua, bagi saya PJJ menjadi sebuah lesson learn yang valuable sekali, yang sangat berharga sekali bagi saya. Oke, Stefani, saya juga sering mendengar bagaimana keluhan tentang orang tua yang menyatakan bahwa mengajar itu bukan bakat saya, gitu. Bukan sesuatu yang betul-betul saya bisa dan saya mampu. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Stefani terkait hal tersebut? Bagi saya, it's true, Okta, karena bakat itu bicara soal nature ya.
begitu. Pada dasarnya semua orang tua itu mampu untuk melakukan, tapi mengenali nature kan tidak mudah, begitu. Di situ saya rasa bagaimana seperti yang saya katakan tadi, perasaan untuk tidak disengage, untuk tidak terputus dengan pihak sekolah itu penting, dan itu juga mungkin selalu jadi umpan balik saya ke sekolah. Seperti yang Heinz katakan, guidelines seperti apa, simplicity-nya seperti apa, harus sesimpel mungkin. Pendekatannya tidak boleh terlalu ribet, tidak boleh terlalu complicated, karena beberapa orang bahkan bilang di masa pandemi ini, orang bahkan tidak mau belajar hal baru, bertahan hidup saja sudah syukur, begitu. Beberapa orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Oh, ini kesempatan belajar masak, belajar apa dengan anak-anak. Tapi mungkin ya spektrumnya sangat beragam. Mungkin teman-teman yang konteksnya pedesaan, orang tua cara melihatnya berbeda dengan kami yang punya pressure sendiri soal WFH. Nah, hal-hal seperti itu yang support sistemnya harus jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Satu hal yang saya belajar dari PJJ adalah bagaimana maximize support system. Misalnya, saya bekerja pagi sampai malam, anak di sekolah pagi sampai siang. Gitu, support system saya jelas. Saya punya babysitter, punya apa semua. Tapi engagement-nya kurang selama ini saya rasakan. Ketika PJJ, mau tidak mau, support system-nya harus benar-benar memainkan peran. Gitu. Pihak sekolah harus memberikan guidelines-nya seperti apa, gitu. Kemudian support system yang ada di rumah juga kita harus tahu bagi-bagi job nih seperti apa. Karena apalagi teman-teman yang punya anak lebih dari satu. Saya benar-benar berempati, teman-teman luar biasa. Artinya dalam membagi waktu, dalam juga memanage stres itu PR yang luar biasa sekali di zaman-zaman seperti ini. Kemudian juga bicara soal reward and punishment. Kebanyakan kita pelajaran-pelajaran hidup seperti itu kita berharap akan diajarkan oleh sekolah kan. Seperti yang Heinz bilang, misalnya soal bicara soal mindset, bicara soal kejujuran akademik, itu kan kita ekspektasinya di sekolah, begitu. Tapi ternyata kan hal-hal yang saya sebut di awal pembentukan karakter ternyata benar-benar adalah pekerjaan rumah, gitu, yang harus dilakukan di rumah. Jadi saya lebih melihat bagaimana kita shifting mindset sih dari yang awalnya sangat challenging, kemudian menjadi opportunity, gitu. Sebenarnya salah satu dampak terkait PJJ ini, apalagi ketika platform digital itu semakin banyak, adalah penggunaan gadget. Maka peluang anak untuk menggunakan gadget dan toleransi kita pasti akan semakin besar. Sementara pasti akan ada konsekuensi negatif dari penggunaan gadget tersebut. Nah, kira-kira bagaimana untuk menyikapi atau punya strategi tertentu bagaimana kita menyikapi penggunaan gadget tersebut? Ya, kalau saya sangat setuju dengan yang Selvi share tadi. Pembelajaran jarak jauh bukan soal digital platform. Pembelajaran jarak jauh bicara soal media yang akan kita gunakan itu seperti apa. Jadi bisa medianya online, bisa medianya platform yang sophisticated, yang high level, yang berbayar, apa semua. Tapi juga bisa dari hal-hal sederhana. To be honest, memang dalam situasi-situasi tertentu saya jadi lebih permisif. Ini pengalaman sebagai artinya kan tidak bisa ideal juga implementasi. Saya jadi sangat permisif dalam situasi-situasi, saya juga banyak load-nya begitu. Tapi kemudian bagaimana kita mengatur semua pada ukurannya. Jadi bicara soal permisif terhadap gadget, memang ketika pun sekolah dalam situasi normal, saya juga memang memberi akses, begitu. Tapi lebih karena saya selalu ada di rumah, sekarang terus terang sebenarnya jauh lebih mudah mengaturnya, begitu, mengatur waktunya. Kalau dulu kan karena di kantor tidak bisa lihat seperti apa. Kalau saya tidak punya masalah berarti bicara soal gadget, karena yang saya jelaskan tadi, anak-anak saya juga saya ajarkan soal memberikan pets,
menanam walaupun hanya kecil-kecilan, walaupun juga sudah pernah dilakukan oleh ibu gurunya di sekolah begitu, saya berikan tanaman kecil, diurus, hal-hal seperti itu. Dan bagi saya ini dalam konteks sekolah anak saya sangat suportif dalam hal menyediakan opsi. Jadi dituntun kegiatannya seperti apa, kegiatan bersama orang tua, itu diberikan guidelines-nya. Kadang kan kita orang tua ingin menjalankan, tapi kita nggak tahu guidelines-nya seperti apa. Kita nggak punya guidelines-nya. Dan kadang kita, kadang malas juga mau search, kadang akhirnya ya sudah diberi akses aja terhadap gadget. Hal-hal seperti itu penting sih buat sekolah juga untuk provide. Jadi kalau kayak di sekolah anak saya kan diberikan kegiatan bersama orang tua, kadang difoto, dikirim hasilnya. Kadang semangat untuk bukan berkompetisi, tapi semangat untuk menunjukkan bicara soal kejujuran akademik ya kita jalankan atau tidak, itu juga cukup mendorong sih buat saya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Stefani, sebenarnya apa ekspektasi utama orang tua terhadap sekolah terkait masa-masa PJJ seperti ini? Mungkin secara general yang bisa Stefani simpulkan dari mungkin teman-teman sering cerita atau hal yang lain. Ekspektasi saya adalah sama seperti saya bilang tadi, kita tidak boleh disengage, tidak boleh putus hubungannya begitu. Syukurnya salah satu implementasi yang dilakukan oleh sekolah anak saya adalah wali kelasnya menelpon, melakukan video call seminggu sekali begitu. Seminggu sekali dengan anak, seminggu sekali dengan orang tua, dan buat sangat membantu, begitu. Share bicara soal challenge yang dihadapi apa, terus tantangannya seperti apa, jam tidurnya seperti apa, hal-hal seperti itu buat saya sangat di masa-masa pandemi begini sangat helpful sekali. Gitu. Oke.